Pengisi suara, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Emi Nur Ehda Amelia, Norsepa, dan Putri Alvina Duyanti ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Pendekatan Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas pembelajaran Bahasa Indonesia SD2. Dosen pengampu Ibu Isna Kasmilawati, MPD. Yang akan kami bahas yang pertama pengertian pendekatan, yang kedua jenis-jenis pendekatan, dan yang ketiga langkah-langkah pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, pertama-tama ada latar belakang. Pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dipandang sesuai dengan seperangkat asumsi yang saling berkaitan, yakni pendekatan konseptual, pendekatan komunikatif, pendekatan terpadu, dan pendekatan proses. Menurut Aminuddin 1996, pendekatan merupakan seperangkat wawasan secara sistematis digunakan sebagai landasan berpikir dalam menentukan metode, strategi, dan prosedur dalam mencapai target hasil tertentu sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu pengertian pendekatan. Pendekatan menurut Edward M. Anthony 1963 adalah seperangkat asumsi korelatif yang menangani hakikat bahasa, pengajaran bahasa, dan pembelajaran bahasa. Pendekatan bersifat aksiomatik. Metode merupakan rencana keseluruhan penyajian bahasa secara rapi, tertib, yang tidak ada bagian-bagiannya yang berkontradiksi, dan kesemuanya itu didasarkan pada pendekatan terpilih. Metode bersifat prosedural. Di dalam satu pendekatan mungkin terdapat banyak metode. Teknik merupakan suatu muslihat tipu daya dalam menyajikan bahan. Teknik harus sejalan dengan metode dan serasi dengan pendekatan. Teknik bersifat implementasi. Nah, yang kedua yang akan dibahas yaitu jenis-jenis pendekatan. Yang pertama ada pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus diberikan dan ditetapkan terlebih dahulu adalah tujuan yang hendak dicapai. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan, itu dapat ditentukan metode mana yang akan digunakan dan teknik pengajaran yang bagaimana yang diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Jadi, proses belajar mengajar ditentukan oleh tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Misalnya untuk pokok bahasan menulis, tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan ialah siswa mampu membuat karangan cerita berdasarkan pengalaman atau informasi dari bacaan. Dengan berdasarkan pada pendekatan tujuan, maka yang penting ialah tercapainya tujuan, yakni siswa memiliki kemampuan mengarang. Yang kedua yaitu pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai kaidah. Atas dasar anggapan tersebut timbul pemikiran bahwa pembelajaran bahasa harus mengutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Oleh sebab itu pembelajaran bahasa perlu dititik beratkan pada pengetahuan tentang struktur bahasa yang tercakup dalam fonologi, morfologi, dan sintaksis. Dalam hal ini pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting. Dengan struktural, siswa akan menjadi cermat dalam penyusunan kalimat karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. Yang ketiga, pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah suatu pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada pelibatan siswa secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan hasil belajar. Jadi dapat diartikan bahwa pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran bahasa adalah pendekatan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk terlibat secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan bahasa. Keterampilan proses meliputi keterampilan intelektual, keterampilan sosial, dan keterampilan fisik. Keterampilan proses berfungsi sebagai alat menemukan dan mengembangkan konsep. Kemampuan yang meliputi beberapa kemampuan seperti yang A. Kemampuan mengamati, yang B. Kemampuan menghitung, yang C. Kemampuan mengukur, yang D. Kemampuan mengklasifikasi, yang E. Kemampuan menemukan hubungan, yang F. Kemampuan membuat prediksi, yang G. Kemampuan melaksanakan penelitian, yang H. Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, dan yang terakhir yang F. Kemampuan mengkomunikasikan hasil. Pengisi suara, Emi. Pendekatan whole language. Whole language adalah satu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah, oleh Edelsky 1991, Freud 1990, Goldman 1986, Weaver 1992.
Whole language adalah cara untuk menyatukan pandangan tentang bahasa, tentang pembelajaran, dan tentang orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari whole language adalah suatu pendekatan pembelajaran bahasa yang didasari oleh paham konstruktivism. Whole language dimulai dengan menumbuhkan lingkungan di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis diajarkan secara terpadu. Oke, kemudian lanjutannya menurut Rothman 1991 dan Froese 1991 ada 8 komponen whole language. A. Reading aloud. B. Journal writing. C. Sustained silent reading. G. Shared reading. E. Guided reading. F. Guided writing. G. Independent reading. H. Independent writing. Pendekatan konstektual. Nah, pendekatan konstektual merupakan suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi anak untuk memecahkan persoalan, berpikir kritis, dan melaksanakan observasi serta menarik kesimpulan dalam kehidupan jangka panjangnya. Dalam konteks itu, siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Johnson dalam Nur Hadi pada tahun 2004 ayat 13-14 mengungkapkan bahwa karakteristik pendekatan konstektual memiliki 8 komponen utama, yaitu 1. Memiliki hubungan yang bermakna, 2. Melakukan kegiatan yang signifikan, 3. Belajar yang diatur sendiri, 4. Bekerja sama, 5. Berpikir kritis dan kreatif, 6. Mengasuh dan memelihara pribadi peserta didik, 7. Mencapai standar yang tinggi, 8. Menggunakan penelitian autentik. Keenam, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa. Juga mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajaran 4 keterampilan berbahasa: menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Mengakui dan menghargai saling ketergantungan bahasa. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Jadi, pembelajaran yang komunikatif adalah pembelajaran bahasa yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan yang memadai untuk mengembangkan kebahasaan dan menunjukkan dalam kegiatan berbahasa baik, kegiatan produktif maupun reseptif sesuai dengan situasi nyata, bukan situasi buatan yang terlepas dari konteks. Oke, untuk lanjutannya, ciri-ciri pendekatan pembelajaran komunikatif. Menurut Bromfield dan Finocchiaro, ciri-ciri pendekatan komunikatif yaitu 1. Makna merupakan hal yang terpenting. 2. Percakapan harus berpusat di sekitar fungsi komunikatif dan tidak dihafalkan secara normal. 3. Kontekstualisasi merupakan premis pertama. 4. Belajar bahasa berarti belajar berkomunikasi. 5. Komunikasi efektif dianjurkan. Yang ketujuh, pendekatan CBSA atau CBSA. Pengertian pendekatan CBSA atau CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah, pengertian CBSA dapat diartikan sebagai anutan pembelajaran yang mengarah kepada pengoptimalisasian pelibatan intelektual, emosional siswa dalam proses pembelajaran dengan pelibatan fisik siswa apabila diperlukan. Pelibatan intelektual, emosional, fisik siswa, optimalisasi dalam pembelajaran diarahkan untuk membelajarkan siswa bagaimana belajar, memperoleh, dan memproses pemerolehan belajarnya tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai.
Keaktifan dalam pendekatan CBSA menunjuk kepada keaktifan mental, baik intelektual maupun emosional. Meskipun untuk merealisasikan dalam banyak hal dipersyaratkan atau dibutuhkan keterlibatan langsung dalam berbagai bentuk keaktifan fisik. Oke, untuk lanjutannya ada beberapa prinsip belajar yang dapat digunakan dalam menunjang tumbuhnya CBSA di dalam pembelajaran Ahmadi 1991, yaitu A. Motivasi belajar siswa, B. Pengetahuan prasyarat, C. Tujuan yang akan dicapai, D. Hubungan sosial, E. Belajar sambil bekerja, F. Perbedaan individu, G. Menemukan, H. Pemecahan masalah. Pengisi suara. SEPA. Ketiga, langkah-langkah dan manfaat pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Karakteristik bahasa Indonesia adalah ciri khas atau sifat pembelajaran bahasa Indonesia sebagai sebuah ilmu. Adapun langkah-langkah karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia adalah bersifat kontekstual, bersifat komunikatif, bersifat sistematis, menantang pembelajaran untuk memecahkan masalah-masalah nyata, membawa pelajaran ke arah pembelajaran yang aktif. Dan penyusunan bahasa pembelajaran dilakukan oleh guru sesuai dengan minat dan kebutuhan pembelajaran. Itu adalah salah satu langkah awal dalam menetapkan pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia pada dasarnya tergolong ke dalam 3 jenis tujuan, yaitu tujuan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Langkah-langkah pembelajaran bahasa Indonesia, siswa melakukan wawancara. Yang pertama, guru memberikan contoh sebuah teks wawancara. Yang kedua, guru mengarahkan kegiatan siswa dan menjelaskan sopan santun berwawancara. Yang ketiga, murid merencanakan wawancara, menetapkan topik dan narasumber. Yang keempat, murid menyusun pertanyaan atau pedoman untuk wawancara. Yang kelima, guru mengundang narasumber atau menyuruh siswa mendatangi narasumber. Yang keenam, murid berbagi tugas dalam kelompoknya, pewawancara, penulis, dan pengamat. Yang ketujuh, murid menyusun laporan hasil wawancara. Manfaat pembelajaran bahasa Indonesia dapat bersifat praktis dan strategis. Adapun yang menjadi manfaat pembelajaran bahasa Indonesia adalah meningkatkan kemampuan komunikasi, pembentukan perilaku positif, sarana pengembangan ilmu pengetahuan, sarana memperoleh ilmu pengetahuan, sarana pengembangan nilai norma kedewasaan, sarana ekspresi imajinatif, sarana penghubung dan pemersatu masyarakat Indonesia, dan sarana transfer kultural. Kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan merupakan seperangkat asumsi yang aksiomatik tentang hakikat bahasa. Pengajaran dan belajar bahasa yang dipergunakan sebagai landasan dalam merancang, melaksanakan dan menilai proses belajar mengajar bahasa. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kelas rendah terdapat berbagai jenis pendekatan. Pendekatan itu diantaranya pendekatan tujuan, pendekatan komunikatif, pendekatan keterampilan proses, pendekatan struktural, pendekatan pendekatan konseptual, pendekatan pragmatif, pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif, pendekatan spiral, pendekatan lintas materi. Tujuan seorang guru dalam mengajar menggunakan pendekatan adalah agar siswa aktif dan kreatif dalam kegiatan belajar, dan menggunakan pendekatan mengharapkan mampu memberikan pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan dan memperoleh serta mengembangkan. Manfaat pembelajaran bahasa Indonesia dapat bersifat praktis dan strategis. Adapun yang menjadi manfaat pembelajaran bahasa Indonesia adalah meningkatkan kemampuan komunikasi, pembentukan perilaku positif, sarana pengembangan ilmu pengetahuan, sarana memperoleh ilmu pengetahuan, sarana pengembangan nilai norma kedewasaan, sarana ekspresi imajinatif, sarana penghubung dan pemersatu masyarakat Indonesia, dan sarana transfer kultural. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kami akhiri dengan mengucapkan terima kasih.
Di langit ada pelangi, tak lupa kuhitung warnanya, cukup sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya.